Minasan, ohayo gozaimasu. Hai, kita bertemu lagi di kondisi yang selalu sehat ya, terjaga ya, aman, kondisi yang fit ya, karena kita selalu berolahraga pagi, selalu mulai dengan doa ya, agar senantiasa dalam kondisi yang baik ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi bab 3 ya. Ini adalah materi lanjutan ketika kita kemarin sudah mempelajari Tate Kudasai ya. Kita akan sekarang mempelajari tentang Hajime Mashite ya. Hajime Mashite itu ungkapan untuk memulai ya. Jadi kita di sini lebih ke Jiko Shokai. Jiko Shokai itu perkenalan diri ya nanti. Baik, ini ya Hajime Mashite. Anda kan kelas 10 ya, baru pertama kali datang ke sekolah. Harusnya memang pertemuan pertama perkenalan diri dulu. Tapi kenapa kok saya di ketiga gitu ya, pertemuan ketiga? Karena kita harus memahami itu dasar-dasarnya salam, ya, perintah-perintah. Jadi biar kelas itu terkondisi, ya. Nah, nanti Anda tahu ya, ini contoh siswa di Jepang ya, seragamnya sudah seperti kayak pramugari gitu ya. Di Jepang itu sedikit informasi ya, di Jepang itu penggunaan seragam oleh sekolah itu ditentukan sekolah seragam yang unik. Jadi setiap sekolah baik negeri maupun swasta mempunyai ciri khas tersendiri. Tidak sekolah itu punya seragam yang sama, kecuali seragam musim dingin dan musim panas. Itu yang membedakan ya. Nah, ini di Jepang ya, jadi punya seragam yang unik ciri khas dari sekolah itu. Jadi Jepang dan mempunyai emblem ya, jadi kayak simbol apa logo di tiap uh, sekolah itu ya, siap seragam. Itu untuk menunjukkan di sekolah mana ini, sekolah biar tahu ciri khasnya. Oke, dan itu bisa menjadi penarik minat untuk pembelajar ya. Baik, kita di sini awali dengan kakunen des nih. Kakunen ya. Gakunen itu adalah tingkatan kelas. Nah, ya ini gakunen ya, ini tulisannya ya. Nah, gakunen itu tingkatan kelas. Kenapa kok kita belajar ini dulu ya? Karena sebelum kita perkenalan kita harus tahu ya tentang kelas dan tingkatan-tingkatannya ya gakunen nih. Baik, ini shogakko ya. Saya ucapkan, Anda coba tirukan ya, dengarkan dan tirukan nanti di rumah ya. Shogakko. Saya ulangi lagi, shogakko ya. Shogakko itu SD ya, tingkatan SD ya. Dimulai dengan 1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生。Oke. Hai. Jadi kelas 1 ya, ini kalau diartikan ini kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, kelas 5 dan kelas 6 ya. Untuk shogakko ke SD kan sampai kelas 6 kan nggak mungkin kelas nambah lagi. Nah, khusus ini Yonense 4 kan, kelas 4 ya ini ya. Nah, 4 itu kan kalau bahasa Jepangnya kan yon kan ya. Nah, yon ada n-nya. Nah, n-nya ini dihapus. Melebur ya, hilang sehingga menjadi yo nense. Kakunen tingkatan kelas selalu diakhiri dengan akhiran nense. Nah, ini perlu Anda ingat-ingat ya. Nense. Jadi penulisannya angka nense. Kurang bagus ya, saya hapus dulu. Jadi di ini setiap tingkatan kelas itu diakhiri dengan kata nense di belakangnya. Jadi ini angka dulu baru nense ya. Nah, ichi nense, ni nense, san nense, yo nense, go nense, roku nense ya. Khusus 4 saja yang n-nya hilang, yang kalau 3 tidak ya. Kemudian ini ya, chugakko. Chugakko ya. Chugakko itu berarti sekolah SMP ya. Dimulai dari kelas 7 ya. 7 nense, 8 nense, 9 nense,
Oke ya, ini berarti kelas 7, ini kelas 8 ya, ini kelas 9. Oke. Kemudian Anda SMA ya. Sekarang SMA berarti ini ya, koko. Koko ya. Itu dimulai dari ini ya, kelas 10. 10年生、11年生、12年生ya. Kelas 10, kelas 11 ya, dan kelas 12 ya. Anda ingat-ingat ya. Nah, semuanya akhirannya ninse semua. Jadi angka, kemudian ninse. Hai, ini adalah gakunen ya, tingkatan kelas. Selanjutkan lagi. Nah, ragam SMA di Indonesia ya. Mari kita dengarkan ya. Ya, kita dengarkan dulu biar Anda nanti memahami. 1番高校、2番専門高校、3番宗教高校。 Baik, nah itu tadi pengucapannya ya. Jadi kita kan sekolah menengah ya. SMA di Indonesia kan ada tiga jenis ya. Ada SMA, kemudian SMK atau STM ya, itu sama. Dan kemudian MA ya, madrasah. Berarti sekolah basis agama. Nah, ini punya nama yang beda-beda ya. Kalau SMA seperti kita SMA Antartika itu dinamakan Koko. Saya ulangi lagi, Koko. Nah, kemudian sekolah kejuruan itu Sengmon Koko. Sengmon Koko. Nah, ini ya. Nih. Kemudian untuk sekolah keagamaan atau sekolah berbasis agama ya, Shukyo Koko. Shukyo Koko. Hai. Ya, kita bisa dengarkan lagi nanti Anda biar bisa mengucapkannya ya. 1番高校、2番専門高校、3番宗教高校。 Oke, ya. Jadi itu adalah cara pelafalannya ya. SMA itu Koko, untuk SMK atau STM itu disebut dengan Sengmon Koko, jadi sekolah kejuruan ya. Untuk sekolah keagamaan itu Shukyo Koko. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, penulisan nama sekolah, nah, ini agak sedikit susah dikit ya, sedikit susah ya saya katakan. Jadi ketika menuliskan nama sekolah dalam bahasa Jepang itu ada rule atau aturannya ya, tidak bisa sembarangan langsung seperti bahasa Inggris ya. Contoh bahasa Inggris SMA Antartika Sidoarjo berarti Antartika Senior High School ya. Tuh ya. Nah, nih, jadi aturannya seperti ini polanya ya. Ini tolong diperhatikan dan dicatat di buku Anda masing-masing ya. Nama diawali dengan nama tempat ya. Nama tempat atau nama daerah itu kalau ada. Kemudian nama sekolah. Sekolah itu punya nama apa? Lalu jenis sekolah. Ya. Kita kan SMA Antartika Sidoarjo. Berarti SMA itu jenis sekolah kan? Nah, itu ditaruh di belakang sendiri. Antartika nama sekolahnya di tengah. Sidoarjo nama tempatnya dipindah ke depan. Oke. Baik, jadinya seperti ini ya. SMA Antartika Sidoarjo. Kita ubah menjadi Sidoarjo Antartika Koko. Hai, ya seperti itu. Misalnya ada lagi SMA Hang Tua Surabaya. Surabaya Hang Tua Koko. Kalau SMK Antartika Surabaya. Surabaya Antartika Sengmon Koko. Nah, oke ya. Terusin sih kalau misalnya ada angkanya. Nah, misalnya kayak SMA N2 Sidoarjo ya, SMA N1 Sidoarjo itu. Nah, ini ya, ini polanya. Jadi di antara nama tempat dan nama sekolah ada pengucapan bilangan ya. Nama tempat ya, kemudian dai plus bilangan ya. Ini tidak usah diubah-ubah, dai memang ada.
Dai itu berarti ke berapa gitu ya. Nama sekolah, jenis sekolah ya. Contoh, nah, SMAN 2 Sidoarjo berarti eh, nama tempat dulu ya, Sidoarjo, taruh di depan ini ya. Sidoarjo Dai 2 bahasa Jepangnya adalah ni ya, ini ni. Jadi Sidoarjo Dai ni SMAN, N ini dianggap tidak ada, jadi SMA langsung Dai ni Koko, SMA 2 SMAN 2 Sidoarjo. Oke ya. Kalau man 3 Surabaya misalnya Surabaya Daisang Sukyo Koko. Oke ya. SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Nah, kayak gini ya. Wah, ini panjang ini ya. Jadi tetap konsepnya dari Sidoarjo dulu. Sidoarjo ya, taruh belakang ya. Nama tempat Sidoarjo. Daini angka ya, kemudian angka ini taruh ke sini. Daini Muhammadiyah, kemudian SMA-nya ini ya, Koko, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jika ada pertanyaan silakan Anda mengirimkan di forum Edlink ataupun di WA. Oke. Baik, ini nanti akan masuk di materi UTS, jadi mohon dipelajari dengan sebaik-baiknya ya. Oke, selanjutkan. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang orang ya, hito ya, bahasa Jepang hito itu orang ya. Baik, kita dengarkan dulu audionya dan nanti akan saya jelaskan. 1番、日本人。2番、インドネシア人。3番、アメリカ人。4番、中国人。5番、インド人。 Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Mau Ichiro. 1番、日本人。2番、インドネシア人。3番、アメリカ人。4番、中国人。5番、インド人。 Hai. Ya, jadi diawali dengan ini ya, Nihongjin. Nah, ini Nihongjin ya. Orang itu hito ya. Ini untuk menyebutkan dia ras ya. Dia kewarganegaraan mana gitu ya. Jadi nama negara ya, polanya adalah ini nama negaranya diakhiri dengan jing ya. Tulisannya jin tapi bacanya jing ya. Nihongjin, Indonesia jing ya, Amerika jing, Chungokujin, Indojin ya. Nihongjin berarti kalau dari gambarnya ini berarti dia orang Jepang ya. Indonesia jing, ini orang Bali berarti dia orang Indonesia ya. Lalu Amerika jing, orang Amerika ya. Lalu Chungokujin, ini orang Cina ya. Indojin, orang India ya. Nah, kalau Anda kan sekarang terkenal dengan Korea ya. Jadi Korea itu Kangkoku ya ini. Kalau Korea itu Kangkoku ya. Nah, ini sangat terkenal sekali sekarang ya. Kangkoku, kemudian akhirannya jing ya. Seperti ini. Jadi dibaca Kangkokujing ya. Kangkokujing, orang Korea ya. Baik Korea Selatan, Korea Utara sama ya. Oke, saya lanjutkan. 1番、 Oh, sudah. Ya, ini kita dengarkan audionya. Mari kita dengarkan. 1番、私。2番、私たち。3番、高校生。4番、生徒。5番、名前。 Hai, kita ulangi sekali lagi. 1番、私。2番、私たち。3番、高校生。4番、生徒。5番、名前。 Hai. Ya, jadi ini adalah untuk menyebutkan objek ya, objek dan subjek ya. Watashi ini berarti artinya saya ya. Watashi, saya. Nah,
Kemudian watashi tachi, ya. Watashi tachi berarti ada banyak orang. Ini diartikan kami, ya. Kami atau kita, ya. Watashi tachi. Lalu kokosei. Kokosei, ya. Ini artinya siswa siswa SMA, ya. Kokosei. Siswa SMA. Ini ya. Lalu seito. Seito ini pelajar, ya. Bedanya apa dengan siswa SMA? Kalau kokosei jelas ya, kokosei ini untuk khusus untuk SMA. Ini digunakan untuk SMP ya, salah berarti. Nah, kalau seito itu bisa SD, bisa SMP, ya. Ini pelajar, ya. Oke, ini perlu diingat-ingat dan perlu Anda tambahkan di catatan Anda, ya. Kemudian nama, ya. Namai, ya. Nama tinggal tambahkan saja sudah menjadi bahasa Jepang, ya. Namai, ya, artinya nama, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita di bagian yang agak lumayan susah, yaitu tata bahasa, ya. Nah, bahasa Jepang ini sendiri itu tersusun dari beragam tata bahasa. Istilahnya kalau kita sebut ini adalah bunpo, ya. Nah, ini Anda ingat-ingat, tata bahasa itu dinamakan bunpo, ya. Nah, ini bunpo ini. Nah, bunpo, ya. Baik. Nanti ini untuk menyebutkan, misalnya yang pertama ini menyebutkan dengan pola dasar yang gampang, ya. Kata benda orang, ini partikel, saya lingkari, partikel wa, itu diartikan adalah biasanya, ya. Kata benda, nama atau status, akhiran des. Tulisannya desu tapi bacanya des, ya. Ingat, tulisannya desu dibaca des, bukan dibaca desu, ya. Bacanya des, ya. U-nya hilang. Contoh, ya, ini. Watashi no namae, kata benda orang, ya, atau subjek. Watashi no namae ini jadi satu. Nah, ini nanti bisa Anda catat, ya. Watashi no namae wa Hikari desu. Nama saya, no ini ya, nama saya, watashi no nama itu nama saya, diingat. Nama saya adalah, ini ya, nama saya adalah Hikari. Oke, ingat-ingat. Nama saya adalah Hikari. Des tidak diartikan, ya. Kenapa kok pakai des? Des itu penutup kalimat. Agar kalimat itu bisa terbentuk, maka diakhiri des. Dan itu mengungkapkan rasa sopan, ya. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Des tidak perlu diartikan, ya, tetapi ditaruh di akhir kalimat untuk membentuk kalimat itu agar bisa jadi satu kalimat yang utuh, ya, dan mengungkapkan rasa sopan. Oke. Lalu watashi, ya. Watashi tadi kan saya, ya. Watashi wa Nihonjin desu, ya. Saya adalah orang Jepang, ya. Watashi wa Nihonjin desu. Nah, ini mengartikannya lurus, ya, dari depan ke belakang, ya. Nanti ada kalanya kita mengartikan dari belakang ke depan, ya. Kemudian yang contoh lagi, watashi wa kokosei no 1 nensei desu. Nah, ini dibagi, ya. Ini partikel, wa sama no ini sama-sama partikel, ya. Nah, watashi wa kokosei no 1 nensei desu. Saya kelas 10 SMA, ya. Saya siswa SMA kelas 10 atau kelas 10 SMA, ya. Gitu. Oke, ini juga bisa dibalik. Watashi wa 1 nensei no kokosei desu. Nah, seperti itu. Jadi 1 nensei itu kelas 1 SMA. Ini kalau diartikan gitu, ya, atau kelas 10 SMA. Pakai ju nensei boleh, ya. Atau watashi wa kokosei desu, status, ya, ini, ya. Nah, jadi saya siswa SMA. Nah, lalu pola kedua, kita ulangi pola kedua. Kata benda orang, partikel wa, saya lingkari partikel, ya. Partikel ini
Itu kata bantu ya nak ya, jadi tidak ada yang diartikan, ada yang tidak perlu diartikan ya. Nanti untuk partikel akan saya jelaskan di sesi daring ya, jadi pertemuan daring partikel saya jelaskan biar Anda tidak kesulitan memahami apa itu partikel. Kemudian kata benda sekolah ya, partikel no. Nah, no ini untuk menghubungkan dua kata benda. Ini kan ada kata benda satu, ini ada kata benda dua kan. Nah, untuk menghubungkan ini itu pakai no. Jadi nanti satu kalimat, nah, satu kata nanti ya. Kalau wa ini adalah subjek, berarti subjeknya. Jadi subjek selalu berada di depan wa, ya. Sebelum wa itu harus subjek. Jadi Anda ingat-ingat, wa ada setelah subjek ya. Kalau no itu di antara dua kata benda. Nah, ini nama dan atau status akhiran des. Oke. Contoh ya. Watashi wa Minami Koko no Akira desu. Hai, saya ulangi. Watashi wa Minami Koko no Akira desu. Watashi ini saya kan? Ya, saya. Wa kita artikan dulu, kita artikan berkata-kata dulu ya. Watashi saya. Minami Koko berarti SMA Minami gitu ya. Akira nama orang. Kalau kita artikan saya ya, kita artikan saya ini dulu ya, nomor satu. Langsung kita lari ke belakang. Saya Akira dari SMA Minami gitu ya. Gitu lah. Saya ulangi. Saya Akira dari SMA Minami. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kurang paham akan saya jelaskan lebih detail lagi ya saat daring nanti. Kemudian yang berikutnya, watashi tachi wa Minami Koko no Seito desu. Watashi tachi berarti kami ya. Kami. Nah, kita langsung lihat ke belakang. Tuh sensei, tadi kok katanya Kokose itu untuk SMA, tapi kok kita pakai Seito, pelajar ya. Pelajar itu kan berarti tidak mengikuti jenjangnya kan ya, nanti tidak ada jenjang khususnya. Nah, berarti maka tidak masalah. Jadi watashi tachi, kami pelajar atau siswa SMA Minami gitu ya. Kami, nah ini pelajar atau siswa SMA Minami. Langsung ini yang ketiga urutannya itu ya. Nah, ini urutan penerjemahannya, yang pertama depan dulu, setelah sebelum wa baru lari ke belakang ini ya. Oke. Nah, ini pola ketiga digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Kochira wa nama, kata benda nama ini ya. Kata benda nama baru akhiran des ya. Kochira itu diartikan ini ya. Kochira diartikan ini. Wa san ini misalnya ini. Kochira wa Akira sang des. Karena kita memperkenalkan orang lain, maka nama diakhiri dengan san, nama teman ya. Ini Akira, ini saudara Akira. Kochira wa Akira san des. Kochira wa Akira sang des ya. Jadi ini adalah saudara Akira ya. Seperti itu, kita memperkenalkan. Nah, ini gunanya untuk memperkenalkan orang lain ya. Kalau contoh berikutnya, Kochira wa Saninsei no Intan senpai desu ya. Ini kakak Intan kelas 3 ya. Atau ini kelas 3 Kak Intan, atau ini Kak Intan dari belakang ya memang ya. Ini Kak Intan ya, kelas 3. Nah, seperti itu ya. Ini dulu baru nanti langsung lari ke belakang ya. Ini Kak Intan, ini urutan kedua ya. Ini urutan ke-3, langsung ke sini ya. Ini Kak Intan kelas 3. Gitu Kak memperkenalkannya. Nah, ini ada percakapan ya. Baik, kita coba dengarkan ya percakapannya. Untuk Bunpo, nanti kalau kesulitan kita bisa bahas lebih mendalam lagi ya, pelan-pelan. Oke, baik kita dengarkan. Ayu-san, 学校はジャカルタ第7高校です。何年生ですか？
10年生です。そうですか。私もです。Hai, jadi seperti ini ya. Nah, kita perhatikan Ayu-sang, gakko wa ini tanda tanya. Ya, karena orang Jepang kalau menanyakan biasanya gakko wa nan desu ka gitu ya. Nah, desu ka ini mesti kalimat tanya ya, bentuknya kalimat tanya. Jadi Anda ingat-ingat. Tapi ada beberapa yang dia nggak pakai desu ka ya, seperti ini. Ayu-sang, gakko wa nadanya ditinggikan karena itu berarti dia bertanya ya. Dijawab Jakarta Dainana Koko des. Berarti SMA atau SMAN 7 Dainana ya, Nana itu 7 ya. SMAN 7 Jakarta ya. Ditanya, Naninse desu ka? Nan itu kalau diartikan Naninse itu ini diartikan ya kelas berapa ya. Kelas berapa ya. Nah, kalau diartikan seperti itu. Sopannya, Ayu-san kelas berapa? Kenapa kok Ayu-san nggak disebut lagi? Karena jelas bahwa yang dibicarakan adalah Ayu-san gitu loh. Jadi nggak perlu Ayu-san gakko wa Jakarta Dainana Koko des. Ayu-san nanin desu ka? Ya nggak perlu diulangi lagi ya untuk berikutnya. Jadi cukup yang pakai pertama saja ya langsung. Nanin desu ka? Kelas berapa? Dijawab oleh Ayu-sang. Ini Ayu-sang ya, yang warna oranye. Junin desu. Nah, ini jawaban so desu ka. Oh, begitu. Ya. So desu ka. Oh, begitu ya. Begitu ya. Nah, gitu. Oh, begitu. Nah, ini. Oh, begitu ya. Itu ya. Atau oh ya. Itu bisa ya. Oh, begitu atau oh ya. Nah, kasih ya. So desu ka. Ya, tapi bukan kalimat tanya, beda ini ya. Kemudian dia menjawab, watashi mo desu. Watashi saya. Mo ini diartikan juga ya. Juga. Ya, nanti kalau diartikan saya juga, berarti satu kelas ya, junin desu. Coba kita dengarkan lagi. Ya. Ayu-san, 学校はジャカルタ第7高校です。何年生ですか？ 10年生です。そうですか。私もです。Hai ya, seperti itu ya. Jadi ketika mengucapkan nadanya seperti itu ya. Baik. Nah ini nanti juga akan muncul di soal UTS. Jadi mohon dipelajari dengan sebaik-baiknya ya. Jadi sedikit informasi yang dapat sampaikan untuk UTS kita sampai di bab 3 ya. Sampai bab 3, oke ya. Nah, Shakyo wa hontoni arigatou gozaimashita. Isumo ganbatte kudasai. Ya. Benkyou mo, soshite ikikata mo ganbatte kudasai ya. Termasuk belajar dan pola hidup Anda harus penuh dengan semangat ya. Jadi Anda biar kondisinya sehat, fit ya. Apalagi Anda kelas olahraga ya, Anda harus rajin berolahraga ya. Ringan dikit misalnya, dikit saja, tak perlu banyak-banyak untuk merefreshing pikiran ya. Nah, memang saya tahu tugas Anda itu banyak ya, macam-macam. Karena memang ada berapa mapel Anda SMA sama SMP dulu kan tidak terlalu banyak ya kalau SMP. SMA malah lebih banyak lagi, memang seperti itu. Jadi kita jalani pelan-pelan. Misalnya Anda ada kesulitan ya tentang bahasa Jepang, Anda bisa menghubungi saya. Ataupun nanti janjian dengan saya di sekolah, ya kita belajar bareng bahasa Jepang. Nah, saya sangat senang kalau misalnya Anda punya inisiatif ya kita belajar bareng memperdalam bahasa Jepang. Kenapa nak? Karena Jepang itu punya potensi. Yang pertama, ketika Anda belajar bahasa Jepang, Anda memiliki sertifikasi bahasa Jepang walaupun Anda bukan kelas MIBAS ya, kelas berbasis bahasa ya, Anda bisa melanjutkan kuliah di Jepang, siapa tahu ya. Kemudian atau mungkin Anda bisa bekerja di Jepang karena Anda punya sertifikasi bahasa Jepang yang legal resmi dari Jepang ya, seperti itu. Nah, dan bahasa Jepang sendiri dan kerja di Jepang itu lebih nyaman memang. Lebih nyaman karena memang gajinya juga tinggi ya.
juga memang beberapa teman saya juga banyak yang kerja di Jepang ya, tapi memang tidak kembali ke Indonesia karena saya sudah lebih nyaman ya, makanannya enak-enak ya, kemudian eh, ceweknya juga cantik-cantik loh ya. Yang kalau laki-laki yang taman-taman ganteng-ganteng ya, sipit-sipit. Tapi tidak sipit. Kalau Cina itu yang sipit, kalau Jepang itu bukan sipit ya. Apa ya? Agak sedikit lebar ya. Tidak sipit kalau Jepang itu. Oke, itu saja sekilas tentang Jepang ya. Jadi tetap semangat belajar. Siapa tahu nanti Anda suatu saat lulus SMA tiba-tiba Anda dapat beasiswa ke Jepang gratis, tidak bayar kuliah di Jepang, tidak bayar ya sampai lulus. Saya juga bisa nyambi kerja, nyelengi untuk uang sendiri. Datang sudah luar biasa Anda ya. Semoga saja saya doakan ya untuk agar Anda semua sukses ya. Baik, itu saja, sekian dan terima kasih ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Samata Raishu.